Ariel mau coba nggak Ariel? Kenapa sesuatu yang seharusnya kita hormati begitu gampangnya dijadikan bahan konten? Pak polisi, para penegak hukum, cari orang itu, diperiksa, diselidiki. Coba. Malu sih. Ini jangan malu. Yang penting balance ya kan. Yang penting balance. Nah. Apakah menukar hafalan surat Ad-Duha dengan satu botol miras disebut balance? Yang bisa alih kelas maju, gua bayarin satu botol, ayo maju. Kita harus kawal sama-sama proses ini. Apakah berhenti pada selembar kertas dengan materai? Minggu lalu, kita dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang dinilai menghina pasien BPJS. Belum selesai perdebatan soal etika di media sosial, muncul lagi kelakuan absurd, niradab. Ini jadi pertanyaan semua. Batas etika kita itu sampai mana? Ayat suci Al-Quran dijadikan bagian dari sebuah tantangan atau challenge dengan imbalan minuman keras. Ini bukan cuma soal siapa yang salah, tapi kenapa sesuatu yang seharusnya kita hormati begitu gampangnya dijadikan bahan konten. Kita cek now. Kira-kira menurut Sobat Ayus, apakah ini soal kebebasan berekspresi? Atau justru ada yang salah dengan cara kita untuk memahami etika di ruang publik? Kita bahas dulu detail videonya satu-satu. Pertama, lihat video ini. Sebuah booth minuman keras di salah satu acara musik. Di sini harus ada yang bertanggung jawab. Pertama, apakah memang legal ada penjualan miras di arena konser musik yang bisa saja penontonnya itu remaja-remaja yang umurnya masih di bawah 17 tahun. Oke, kalau memang sudah ada izinnya. Berikutnya, harusnya penyelenggara melakukan kontrol ketat. Kontrol ketat penjualannya, kontrol ketat juga aktivitasnya. Ada nggak itu dilakukan sama penyelenggara? Kita kupas lagi yang lain. Produsen minuman. Mereka harus bisa menjelaskan kepada publik alasan membuka booth minuman keras di acara itu. Ada nggak tanggung jawab moral yang harus dipenuhi? Jangan cuma mikirin untung, mikirin cuan, tapi malah merusak generasi muda. Apa iya kita bisa mencapai generasi emas kalau hal-hal yang kayak gini itu nggak pernah diperhitungkan? Yang menyelenggarakan harus bertanggung jawab, tidak boleh atas nama di luar koordinasi, kemudian dia lepas tanggung jawab. Yang kedua harus dicari siapa yang punya inisiasi dan siapa yang melakukan penistaan itu secara hukum, secara moral itu tidak layak dan mungkin nanti indikasi penistaan agama, tolong itu diproses. Pak polisi, para penegak hukum, cari orang itu, diperiksa, diselidiki. Sekarang kita cek video part by part. Di depan konter minuman beralkohol ini, ada kerumunan anak-anak muda. Terdengar ada lantunan surat Ad-Duha dibacain. Coba dengar. Habis itu mereka bersorak. Sampai sini, kita belum dapat nih konteksnya apa. Kita lihat dari angle video yang lain. Nah, video yang ini lebih jelas nih. Ada perempuan men-challenge siapa yang hafal surat Ad-Duha. Coba kita simak sama-sama nih videonya. Coba. Malu sih. Ini jangan malu. Yang penting balance ya kan. Yang penting balance. Nah. Mau bayarin satu botol. Adua, sini pada makan dua. Adua. Ariel mau coba nggak Ariel? Tadi lu udah bisa. Aduha. Stop. Men-challenge orang hafal surat Ad-Duha dapat satu botol di depan booth minuman beralkohol. Sudah pasti persepsi orang akan terbawa kalau bisa hafal dapat satu botol miras. Kira-kira nih perempuan itu mau kasih satu botol apa?
Dan ada kata yang penting untuk kita kupas juga. Yang penting balance. Coba. Malu sih. Ini jangan malu. Yang penting balance, ya kan? Yang penting balance. Ini harus diklarifikasi. Apa maksudnya? Apakah menukar hafalan surat Ad-Duha dengan 1 botol miras disebut balance? Di situasi ini, ada MC, ada panitia, ada sosok perempuan yang harus diminta keterangannya. Sudah pasti ke polisi, soalnya sudah ada yang melaporkan. Barang tentu tidak bisa dijadikan alat permainan ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat Al-Duha, untuk dijadikan gimmick dalam hal disandingkan dengan minuman yang diharamkan oleh Islam, yaitu alkohol. Maka dari itu barang tentu ini tidak bisa dijadikan main-mainan, dan kami akan mengawal terus proses penegakan hukum. Karena kami patut menduga ini pasti akan ada orang besar, cukong-cukong di balik alkohol ini. Kalau tidak dikawal pasti akan dijadikan hanya permainan penegakan hukum saja. Maka dari itu belum tentu harus dilakukan penegakan hukum yang tuntas, diperiksa semua pihak-pihak terkait. Laporan sudah diterima Polda Metro Jaya. Kita harus kawal sama-sama proses ini. Apakah berhenti pada selembar kertas dengan materai atau lebih dari itu? Tapi kan memang nggak logis juga kenapa ayat Al-Quran yang dianggap suci kok you kasih hadiahnya dengan minuman keras. Kok menghina ayat kita, kau sepelekan ayat itu hanya dengan minuman keras gitu kan. Itu kan pasti rasa keadilan masyarakat yang ada kan begitu kan di masyarakat kita. Nah jadi makanya saya bilang kalau ini terjadi memang ini kan bisa dibawa ke ranah hukum tentunya. Jadi kalau saya melihat dari pandangan tadinya, kan kita sudah katakan tadi ada 3 tujuan hukum itu kan, kepastian, pemanfaatan, keadilan. Nah, terlanggar nggak rasa keadilan masyarakat di sini? Nah, kalau terlanggar, ya tentu harus bisa dijalankan, ya kan? Tapi apakah ini bisa dimaafkan? Ya ini tergantung kepada masyarakat sendiri. Tapi ini kan persoalannya masyarakat kan gitu loh. Bagaimana mengukur ini gitu loh? Jadi memang harus bijak dan penegak hukum saya kira penuh hati-hati untuk bisa memperhatikan ini supaya rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi. Dari peristiwa ini ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita dapat. Jangan sekali-sekali menjadikan agama untuk jadi konten atau gimmick apapun dan dimanapun. Demikian Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Yang bisa alih kelas maju. Gua bayarin 1 botol, ayo maju. Maju. Bisa alih kelas. Bisa alih kelas ya. No. Coba. Malu sih. Ini jangan malu. Yang penting balance, ya kan? Yang penting balance. Mau bayarin 1 botol. Adua, sini bareng sama gua. Adua. Ariel mau coba nggak Ariel? Tadi lu udah bisa. Aduha. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.